Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul, sebuah kajian kitab Ilmil Usul yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kelanjutan kajian ini akan bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab Al-Mustasfa yang Anda miliki. Kalau tidak memiliki bisa langsung melalui yaitu kitab digital ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lazimu, maka adapun yang disebut atau yang dinamakan sifat lazim, kita sudah bahas di dalam episode yang lalu sebelum puasa. Kita sudah menjelaskan tentang yaitu makna daripada zat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang sesuatu yang lazim atau sifat lazim. Wa ammal lazimu, maka adapun lazim atau sifat lazim itu fama, fa ini adalah merupakan satu jawab dari amma. Itu fama, maka sesuatu la yufariku, yang tidak berpisah apa ma adzata akan zat al-batata sama sekali. Walakin akan tetapi fahmal haqiqati, walakin fahmal haqiqati wal mahiyati, dan akan tetapi untuk memahami substansi atau hakikat, wal mahiyati dan substansi itu wairu mauqufin, tidak bergantung alaihi atas ma. Ma yang dimaksudkan di sini adalah sifat lazim. Jadi yang namanya sifat lazim itu adalah sesuatu yang tidak bisa berpisah dengan zat. Bahkan di sini disebutkan al-batata, sama sekali tidak bisa berpisah. Akan tetapi untuk memahami hakikat dan substansinya sebuah zat itu tidak bergantung kepada sifat lazim. Sifat lazim itu artinya bahwa sifat itu memang selalu menempel dan melekat dengan zatnya. Selalu menempel dan melekat dengan zat. Tetapi tidak kemudian bahwa yang namanya zat ini bergantung keberadaannya terhadap sifat lazim. Karena sifat lazim itu adalah sifat yang menempel doang. Dia bukan substansi, dia bukan hakikat, dia bukan substansi, tapi dia hanya merupakan satu sifat, yang mana sifat itu tidak bisa berpisah dengan zatnya. Tetapi sekalipun tidak pernah bisa berpisah, ya, bukan berarti sifat lazim ini menjadi zat. Tidak. Dan kemudian bahwa sifat lazim ini kemudian menentukan kepada zat juga tidak. Sifat ya sifat, zat ya zat sendiri. Ya, sifat ya sifat itu sendiri. Artinya sifat itu kan hanya menempel, melekat, yang selalu mengikuti terhadap keberadaan daripada zat. Ya, keberadaan daripada zat.
Tapi bagi orang yang mungkin kurang memahami, jarang-jarang teliti antara zat dan sifat itu, kadang-kadang menyimpulkan ya sifat, ya zat ya sifat. Itulah cara berpikir yang salah. Karena itu kajian ini, kajian usul fiqh ini, di mana Imam Ghazali berusaha memasukkan ya unsur-unsur atau anasir-anasir secara membangun sebuah premis-premis di dalam ilmu mantek, di dalam ilmu logika ini. Ya, beliau mengungkapkan atau mengemukakan dengan perbedaan antara zat, terus kemudian ada sifat lazim, dan nanti juga ada sifat arad. Sekali lagi bahwa yang namanya sifat lazim itu adalah sifat la yufariqud dzatu, la yufariqud dzata, yaitu sifat yang tidak pernah berpisah, yang tidak bisa berpisah dengan zatnya. Akan tetapi sekali lagi biar juga paham bahwa sekalipun tidak bisa berpisah zat itu, sifat itu dengan sifat lazim ini dengan zat, bukan berarti sifat itu kemudian menjadi zat. Sifat ya sifat, ya sifat ya sifat, dan sifat tidak bergantung, tidak menentukan akan keberadaan zat. Ini perlu dipahami seperti itu. Jadi sifat itu hanya menempel, hanya titip lah, nemplek, biar eksistensinya itu bisa terlihat. Ya, contoh begini, ya, seperti contoh ini sebagai contoh yang dijadikan dasar oleh Imam Ghazali. Beliau mencontohkan kauku idzili, seperti terjadinya bayangan. Lisyah sil farosi, terhadap sosok kuda. Warna bati, dan tumbuh-tumbuhan, wasyajari, dan pohon. Indah, kapan itu? Indah tulu isyamsi, ketika munculnya atau terbitnya matahari. Coba sampean angan-angan, sampean bayangkan loh, atau sampean bisa cek langsung. Ketika bayangan muncul dari sosok kuda, bayangan itu muncul dari tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, itu terjadi ketika apa? Terjadi ketika adanya matahari. Nah, bayangan ini fa inna hadza, maka sesungguhnya adil, buku idil, terjadinya bayangan itu merupakan amrun lazimun, namanya sesuatu yang lazim. Sesuatu lazim itu artinya sesuatu yang selalu melekat. Ya. Saking melekatnya la yutasawwaru, tidak bisa dideskripsikan. Tidak bisa digambarkan apa ayyufariqo, akan keberpisahannya. Ya, saking lengketnya sifat lazim, ketergantungannya sifat lazim terhadap zat itu, sampai gambaran seseorang itu tidak bisa memisahkan wujudahu, akan keberadaannya sifat lazim. Bagi siapa itu? Indaman, ya menurut orang yu'abbiru, yang selalu mengambil satu ibarat, orang yang menggunakan satu takbir atau ungkapan an majaril adati, yaitu dari berjalannya kebiasaan-kebiasaan. Ini mungkin bagi orang yang meneliti secara adati, ya, secara kebiasaan. Begitu melihat, oh ada muncul namanya bayangan, ya, dan dia selalu memperhatikan bayangan itu ternyata selalu, ya, punya zat. Bayangan itu selalu berada di belakang zat. Oleh karena ini hanya sekedar sebagai kebiasaan apa yang terjadi, sehingga dia sampai kemudian menyimpulkan bahwa seakan-akan saking lengketnya yang namanya amrun lazim atau sifat lazim itu, sampai dia tidak bisa menggambarkan bahwa zat
ini bahwa sifat lazim itu akan bisa berpisah dengan zatnya sampai tidak bisa membayangkan situ. Biluzumi akan keluzumannya, akan kelengketannya, sehingga wayak takidu sehingga menjadikan yakin siapa man yu'abir kepada luzum ngelengketnya tadi. Jadi alasan luzum itu tadi saking tidak berpisahnya itu karena selalu begitu ada benda berarti di situ ada bayangan, begitu ada bayangan di situ berarti ada eksistensi dari sesuatu, sehingga keluzuman ini kemudian disimpulkan seakan-akan bahwa yang namanya sifat lazim itu adalah sifat yang tidak bisa digambarkan berpisah dari akan eksistensi dari sebuah benda. Padahal walakinnahu akan tetapi ya sesungguhnya bisa diartikan walakinnahu padahal sesungguhnya amrun lazim itu min tawabu'i dzati hanya merupakan gitu. Kalau diartikan letterlek itu agak sulit. Min tawabu'i dzati padahal amrun lazim itu min tawabu'i dzati termasuk bagian daripada mengikuti dari zat atau berpautan dengan zat. Walawazimihi dan lengketnya dengan zat. Ya, jadi karena itu aja, karena luzum itu tadi. Jadi karena tawabu itu saja sifat lazim itu. Artinya bahwa hubungan antara hakikat zat dengan sifat lazim itu ya hubungannya sangat berbeda. Zat itu menjadi substansi dari sesuatu. Suatu benda bisa berbentuk jisim, bisa berbentuk jauhar. Ya, itu zat-zat kan seperti itu. Bisa berbentuk jauhar, bisa berbentuk jisim. Lah, saking lengketnya maka kemudian orang itu sampai membayangkan bahwa yang namanya lazim itu tidak bisa berpisah. Lu kalau tidak bisa berpisah kan berarti seakan-akan lazim juga termasuk zat, bukan. Lazim ya sifat sih. Mosok pohon itu sama sih dengan bayangan pohon kan nggak sama kan? Yang tadi dicontohkan oleh Imam Ghazali terjadinya bayangan terhadap sosok pohon tadi, sosok kuda tadi. Jadi yang namanya bayangan kan ya bayangan bukan ya bayangan atau zat itu zatnya adalah kuda. Kuda kemudian karena kena matahari maka timbullah bayangan. Ya, bayangan kan bukan kuda. Ya bukan kuda kan. Kuda ya kuda. Sementara bayangan itu ya bayangan sendiri. Cuma dia mengikuti, menempel terhadap zat. Jadi jangan kemudian digebiahu ya, disamaratakan bahwa bayangan itu adalah zat, zat itu adalah bayangan, nggak bisa seperti itu. Nanti itu akan kalau dianalogikan dengan kias, kalau dianalogikan kepada ilmu fikih itu nanti akan melahirkan keabsutan, kekeliruan model seperti ini. Ketika ulama satu misal menghukumi bahwa melihat perempuan itu secara live disengaja, itu ada yang mengatakan ulama bahwa melihatmu dengan tujuan melihat tanpa punya kepentingan apa-apa itu dikategorikan melihat yang layahilu, yang tidak boleh. Nah itu kalau melihatnya live. Terus bagaimana kalau melihat melalui mir'ah? Nah mir'ah itu oleh ulama kemudian dijadikan satu dasar bahwa mir'ah melalui kaca itu bahwa yang dilihat itu bukan substansinya, tapi dia melihat bayangannya. Sementara nggak bisa bayangan itu disebut sebagai zat. Kalau sampean waktu melihat langsung kepada wanitanya tadi itu namanya melihat zat. Sementara kalau melalui
melalui kaca, cermin, televisi itu oleh ulama diibaratkan seperti mir'ah. Kalau seperti mir'ah kan berarti seperti bayangan. Namanya bayangan tidak bisa dijadikan argumentasi dari sebuah muskilat, ya. Sehingga oleh ulama melihat wanita melalui cermin itu tidak dihukumi, ya sama dengan melihat secara live, secara langsung. Ini yang penting itu, ya pentingnya itu bahwa yang namanya bayangan dari pohon itu ya bayangan, bukan pohon bener kan, ya bukan pohon kan. Bayangan itu kan bukan bayangan kuda, itu artinya apa? Bukan kuda kan bayangan, karena itu bukan kuda, ya maka bukan menjadi eksistensi bayangan itu kan, bukan. Cuma dia itu hanya sebagai sifat yang melekat terhadap zat. Ya kalau bisa disimpulkan bahwa yang namanya zat itu adalah sebuah zat itu adalah sesuatu yang bersifat atau eksistensi dari sesuatu, itu namanya zat. Dan zat tidak bergantung kepada sifat lazim. Sifat yang ada pada zat itu tidak bergantung, zat itu tidak bergantung kepada sifat yang menempel di situ. Sementara yang namanya sifat lazim itu menempel, ya selalu mengikuti terhadap zat. Nah, wa'ani mengendaki aku dengan amrun lazim, dengan sifat tadi. Mengendaki aku, mengendaki gimana itu? Maksudnya bahwa anna fahma haqiqatihi, sesungguhnya di dalam memahami hakikat atau substansi zat, sesuatu dari zat, memahami di situ adalah wairu mauqufin, tidak bergantung ala fahmi dzalika, yaitu tergantung terhadap pemahaman terhadap amrun lazim lahu bagi zat, tidak dari fahma hakikat. Jadi ini diurai lagi, dijelaskan ya narasi di atas tadi, bahwa memahami hakikat substansi itu untuk bisa menerima itu tidak bergantung kepada pemahaman terhadap sifat lazim. Artinya tidak menghilangkan, tidak menghilangkan akan adanya substansi. Umumnya sifatnya nggak ada, bukan berarti kemudian substansinya hilang. Ya, karena tidak ada sifat lazim kemudian sifat substansi itu hilang, itu salah cara berpikir itu. Sama dengan ketika umpama kok ada sosok kuda, ya kemudian diterpa matahari, sinar matahari kok tidak memunculkan cahaya, bukan berarti tidak melahirkan, tidak memunculkan bayangan dari kuda itu berarti kuda nggak ada, bukan. Bisa saja bahwa yang namanya sosok kuda tadi itu oleh karena ditutupi ketutupan semacam semacam ada daun, ketutupan sesuatu, sehingga sekalipun terterpa oleh sinar matahari kemudian tidak mengeluarkan cahaya. Artinya apa? Artinya bahwa sifat lazim itu tidak menentukan akan keberadaan, yaitu zat. Akan keberadaan zat. Oleh sebab itu bahwa idil ghafilu, karena itu al ghafilu adapun orang yang lupa. Orang lupa itu artinya orang yang tidak ingat. Tidak ingat anwuku idili akan munculnya atau keberadaannya bayangan. Umpamanya ada orang lupa terhadap keberadaan bayangan, ya dia masih masih bisa memahami siapa wafil al-farsa akan eksistensi daripada kuda, wan nabata dan eksistensi daripada tumbuh-tumbuhan. Artinya begini loh. Makanya di sini bahwa ketika ada orang lupa terhadap cahaya, terhadap bayangan sesuatu, tidak kemudian
disimpulkan bahwa begitu orang itu lupa atau tidak mengenal akan adanya bayangan dari sesuatu, ya, kemudian nanti akan menghilangkan eksistensinya sesuatu itu. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa seperti itu. Disimpulkan seperti itu salah, menyimpulkan seperti itu. Karena boleh jadi orang itu bisa lupa terhadap bayangan sesuatu, tetapi dia masih bisa memahami terhadap eksistensi dari sebuah benda, baik itu berupa kuda maupun tumbuh-tumbuhan. Ini yang dimaksudkan bahwa yang namanya sifat lazim itu tidak, yang namanya zat itu, yang namanya zat atau sesuatu yang substansi itu keberadaannya tidak bergantung kepada sifat lazim, ya, tidak bergantung kepada sifat lazim. Takut begini loh, begitu orang itu lupa, ya, terhadap bayangan, kemudian orang itu menyimpulkan bahwa ternyata nggak ada bayangan. Kalau nggak ada bayangan dari sebuah kuda, berarti kudanya nggak ada, kan begitu akhirnya. Nggak bisa seperti itu, ya, nggak bisa menyimpulkan seperti itu, nggak bisa. Ternyata bahwa ada orang yang lupa tentang sebuah bayangan sesuatu, lupa, bukan berarti lupa itu lupa terhadap bayangan terhadap sesuatu kemudian menghilangkan akan eksistensi sesuatu, nggak bisa itu. Contoh, ya, saya punya rumah, kemudian saya lupa bahwa saya punya rumah. Lupanya saya terhadap keberadaan rumah itu tidak kemudian menghilangkan akan eksistensi adanya rumah, kan begitu kan? Ya, itu ibaratnya seperti begitu bayangan itu. Ya, keberadaannya bayangan seperti itu. Sampean loh punya mobil. Satu ketika mobil sampean itu atau sampean lupa bahwa sampean itu punya mobil. Apakah kemudian lupanya sampean itu kemudian menghapuskan atau menghilangkan terhadap kepemilikan mobilnya sampean? Kan enggak, kan? Atau menghilangkan eksistensi dari mobil yang secara jisim itu mewujudnya ada? Enggak bisa. Enggak bisa kemudian dihapus oleh sebuah stigma, obsesi, bayangan, pikiran, enggak bisa. Inilah yang dimaksudkan dengan sifat lazim. Sifat lazim itu tidak menentukan akan keberadaan dari substansi dari sebuah zat. Sehingga hakikatnya zat itu tidak bergantung, keberadaannya zat itu tidak bergantung terhadap bayangan tadi. Tidak bergantung kepada sifat lazim. Ini biar memahami orang itu akan berbedanya antara zat dan sifat. Bal yafhamu, bahkan yafhamu masih bisa memahami siapa ghafil. Al jisma akan jisim. Jisim itu adalah benda, unsur benda yang berbentuk, ya, punya bentuk, punya syakel, punya ukuran, ya, itu namanya jisim. Dan ini merupakan bagian daripada zat. Nanti ada istilahnya jisim, ada jauhar, ya. Jauhar ini termasuk jisim, dikatakan jisim murakkab, itu jauhar. Apa sih jauhar itu? Jauhar itu adalah benda atau unsur dari benda yang tidak bisa terbagi. Itu namanya jauhar. Ya, bal yafhamu, bahkan yafhamu masih bisa memahami. Siapa? Al-ghafil memahami al-jismah, jisim. Alladzi huwa, yang mana huwa adapun jisim itu amal lebih umum minhu daripada jisim itu sendiri. Wa illam yukhtir, sekalipun tidak terbesit, terlintaslah bibali, ya, tidak terlintas di dalam atau dengan pikirannya si ghafil.
dalika terhadap zil atau bayangan itu tadi. Jadi artinya perlu kita pahami bahwa hakikat sesuatu atau zat itu tidak bisa dihilangkan oleh sifat akan eksistensinya. Sementara sifat lazim itu selalu menempel kepada zat. Ya, selalu menempel kepada zat. Diibaratkan seperti bayangan pohon. Jadi bayangannya pohon itu merupakan sifat lazim. Sedangkan pohon itu sendiri merupakan zat. Ketika umpamanya Anda lupa, ya, lupa terhadap lupa bayangan sampai itu lupa terhadap pohon, lupanya sampai itu bukan tidak bisa kemudian menghilangkan akan adanya sesuatu. Maka zalika, dan seperti itu pula, artinya dan itu seperti akan keadaan kuda dan tumbuh-tumbuhan serta pepohonan yang merupakan zat, dan bayangan yang menjadi sifat lazimnya itu sama dengan kaunul arti. Adapun keberadaan bumi makhlukotan sebagai sesuatu yang diciptakan, artinya bahwa gambaran ini tentang bumi yang statusnya sebagai zat, bumi itu sebagai zat statusnya. Sementara makhlukoh diciptakan, bumi yang diciptakan ini, jadi kata-kata yang diciptakan ini merupakan sifat lazim terhadap bumi. Jadi keberadaan atau kondisi bumi yang disifati dengan makhluk sebagai sesuatu yang diciptakan itu tidak ubahnya dengan contoh di atas. Jadi antara kuda, sosok pepohonan, ya, yang merupakan zat, sementara bayangan tadi ketika diterpa sinar matahari dan kemudian muncul atau keluar cahaya atau bayangan dari sosok kuda maupun pepohonan itu merupakan sifat lazim. Begitu juga keberadaan bumi kaunul ardi makhlukotan. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa keberadaan yaitu lafat atau bumi, ya bumi ini itu adalah zat, sementara makhlukoh diciptakan itu sebagai sifat lazimnya. Itu wasfun, lazimun merupakan sifat yang lazim, yang selalu menempel, melekat fil ardi terhadap bumi. Nah, saking lengketnya, saking nempelnya, seakan-akan la yutasawwaru, tidak bisa digambarkan atau tidak bisa dideskripsikan apa mufaraqatuhu, yaitu perbedaannya, perbedaan yaitu bumi laha bagi yaitu makhluko. Walakin akan tetapi fahmal ardi, di dalam memahami tentang bumi yang zat itu, ghairu mauqufin, tidak tergantung ala fahmi kauniha, atas pemahaman terhadap adanya sifat lazim tadi, makhlukotan yang sebagai makhluko, sifat lazim makhluko ini. Artinya bahwa makhluk yang menjadi sifat lazimnya bumi ini, yang selalu menempel, melekat bersama, yaitu zat yang namanya bumi ini, ya, ini tidak kemudian menjadikan tergantung, ya, akan keberadaan zat itu. Atau dalam kata lain, untuk memahami hakikat bumi itu
tidak tergantung kepada sifat lazim yang berubah makhluk. Wakot yudriku, maka kadang-kadang bisa dipahami. Wakot yudriku kadang-kadang memahami, bisa memperoleh, bisa menemukan hakikatul ardi akan hakikat atau eksistensi atau substansi daripada bumi, wasamai dan substansi daripada langit. Siapa? Man lam yudrik, yaitu orang lam yudrik yang tidak mengetahui siapa man ba'dun sebelumnya. Annahuma akan bahwasanya bumi dan langit itu makhlukotani merupakan atau makhlukotani yaitu yang disifati sebagai makhluk keduanya. Artinya untuk memahami terhadap zat bumi ini, ya, atau untuk memahami hakikat bumi, memahami substansi daripada bumi dan langit ini, tidak harus seseorang itu sebelumnya harus mengerti terhadap bahwa bumi itu adalah makhlukotan, ya, mempunyai atau disifati dengan sifat makhluk. Ya. Jadi sesungguhnya seseorang bisa saja memahami terhadap eksistensi daripada bumi dan langit, tapi dia masih belum memahami bahwa bumi dan langit itu merupakan atau memiliki sifat makhlukoh. Fa inna, maka sesungguhnya kami na'lamu mengetahuilah awalnya, dan kita sesungguhnya tahulah awal itu tahu hakikatul jismi akan hakikat jisim atau substansi daripada jisim. Jisim itu adalah sesuatu yang substansi, di mana sesuatu yang substansi itu mempunyai yaitu ukuran, mempunyai bentuk, ya, panjang dan lebar. Tidak ubahnya kita mengetahui bumi ini yang disebut bahwa bumi ini adalah satu benda yang satu benda, ya, bumi itu adalah katakanlah benda padat, benda besar yang padat itu adalah bumi. Ya, hakikatnya seperti itu awalnya. Lah, kemudian cara merunutnya sumanat lubu. Kemudian kita akan mencari, meneliti, ya. Sumanat lubu, kemudian kita mencari apa bil burhani dengan argumentasinya. Nah, disinilah yang dimaksudkan bahwa sekali lagi bahwa untuk memahami hakikat sebuah zat itu tidak tergantung, ya, tidak tergantung kepada pemahaman kita terhadap sifat lazim, ya, tidak tergantung terhadap sifat lazim, karena pada hakikatnya sifat lazim itu adalah sifat yang memang tidak berpisah dengan zat, ya, dia menempel dengan zat, dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia tidak menjadikan sebab bahwa zat itu tergantung kepada sifat lazim tadi. Maka itu di dalam kajian seperti kita, ya, mengenal pertama tentang hakikat jisim, hakikat benda, substansi benda, ya, itu awalnya kan seperti itu. Kemudian baru kita akan menyimpulkan bahwa benda ini ternyata dibuat, berarti ada pembuatnya, berarti benda ini adalah sifatnya adalah diciptakan, satu misal seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan saya sampaikan tadi, yang dimaksudkan bahwa sekali lagi bahwa untuk memahami zat itu, ya, untuk memahami zat itu tidak tergantung terhadap pemahaman kita terhadap sifat lazim. Jadi yang paling substansi itu adalah kita memahami lebih dahulu kepada zat itu sendiri. Wala yumkinuna, dan tidak memungkinkan bagi kita anak lama mengetahui siapa kita. Al-ardu akan bumi, was-samaah dan langit, malam ta'lam, selama engkau belum memahami mengerti al-jisma akan jisim.
Ya, maka jisim ini menjadi penting, zat dulu maksudnya itu. Jadi kita tidak akan mungkin memahami, mengetahui bumi ini loh, nggak mungkin tahu, ya nggak mungkin tahu kita tentang bumi dan langit itu selama kita tidak mengenal atau tidak mengetahui jisim. Jadi yang pertama itu harus dipahami adalah zatnya dulu. Wa amal arid itu sementara ada sifat arid, wani mengendaki yakubi dengan arid, makan sesuatu laisa yang tiada apa ma itu min dorurotihi yang menjadi keniscayaannya daripada ma ayu lazima adapun yaitu terus atau menempel atau melekat. Bal bahkan yutasawwaru bisa digambarkan apa mufaraqatuhu yaitu keberpisahannya ma. Ini yang disebut dengan apa tadi? Yaitu sifat arid. Tapi sifat arid itu adalah sesuatu yang tidak yang tidak punya keharusan menempel, gitu bahasa enaknya itu. Ya, ma laisa min daruratihi ayyulazima. Jadi sesuatu yang tidak mempunyai tidak harus menempel terus. Bahkan yutasawwaru selalu digambarkan apa mufaraqatuhu yaitu perpisahannya, lepasnya itu selalu seperti itu. Jadi kalau bahasa Jawa enaknya itu anyar teko. Anyar teko itu disebut arid. Jadi sifat yang tidak melekat. Ya. Sifat yang tidak melekat kepada zat itu disebut arid. Bahkan gambarannya tidak melekatnya itu sampai tergambar bahwa sifat itu selalu berpisah. Contoh sederhananya begini, manusia, ya, ketika saya bilang Zaid berdiri, Zaid berdiri itu, Zaid itu adalah substansi atau zat. Sementara berdiri itu merupakan sifat arid, karena tidak terus menerus yang namanya Zaid ini terus berdiri, tidak mungkin lah. Mungkin 1 jam Zaid berdiri, 2 jamnya duduk, 3 jamnya tidur. Itu namanya arid. Jadi kadang datang, kadang pergi. Jadi sifat seperti itu tidak nempel terus. Sama dengan orang sakit, batuk. Batuk itu adalah sifat arid namanya, batuk itu. Sementara manusianya itu adalah zatnya kan. Nah itu datang kan, batuk itu kalau sakit kan datang. Kalau namanya orang ketika sudah sembuh batuknya hilang. Ketika datang penyakit batuknya maka datanglah batuk itu. Jadi silih bergantinya sifat yang tidak melekat kepada zat itu namanya sifat arid. Ya seperti duduk, seperti makan, seperti jalan, kan begitu, itu termasuk kategori yaitu sifat arid. Artinya apa? Ma laisa min daruratihi ayyulazima. Jadi sesuatu yang tidak mempunyai keharusan untuk terus-menerus berada di situ atau melekat. Bahkan yang sering digambarkan itu bal yutasawwaru mufaraqatuhu. Lah, arid itu imma syari'an. Ada kalanya sifat arid itu ada yang syari'an itu cepat. Cepat datang dan cepat pergi. Contoh Hamrotil Khojali seperti merah atau raut wajah yang merah karena malu, atau orang tiba-tiba wajahnya itu merah merona karena marah atau karena malu. Tapi ketika sudah hilang, sudah reda kemarahannya, maka hamro itu yaitu perubahan wajah yang merah itu akan menjadi hilang cepat itu, ya. Atau ketika ada orang mendengar ada kabar buka satu misal kemudian menangis, ya, setelah menangis kan berhenti dari menangisnya. Jadi satu sifat itu datang, kadang sifat itu berupa menangis datang kemudian berhenti. Nah keadaan seperti itu silih berganti sifat yang datang kepada zat itu yang tidak melekat, bahkan terkesan atau tergambarkan
bahwa yang namanya sifat itu tidak pernah atau tidak melekat, selalu berpisah. Itu namanya arid. Nah, arid itu ada yang cepat datang, cepat hilang. Au batian, atau ada arid itu yang batian, yang lambat, hilangnya lambat. Kasofroti dhahabi, seperti kuningnya emas. Emas, ya, kuning yang ada pada emas, kuning yang ada pada emas. Emas itu adalah zatnya, kuning itu adalah sifatnya. Itu agak lama itu kan. Nah, adanya warna sifat kuning yang melekat pada emas itu biasanya lama hilang, ya. Kemudian disepuh lagi, hilang, disepuh lagi. Itu namanya arid batik namanya. Wazurqatul aini, dan termasuk birunya mata. Wazawatiz zanji, dan hitamnya orang negro. Itu juga lama kan. Yang mau putih itu kan, orang negro itu kan hitam. Itu lama, nanti kalau pengen putih biayanya banyak itu. Biayanya banyak. Apalagi nanti ikut program glowing satu misal, ya, dia harus melalui proses kedokteran mungkin, ya. Nah itu kan, itu sifat atau warna hitam, hitam kulitnya orang negro itu dikategorikan sebagai sifat arid. Warubama lah ini. Ternyata warubama, dan kadang-kadang layazulu, tidak hilang apa arid itu fil wujudi, di dalam adanya. Memang kadang-kadang sifat arid itu, ya, sifat arid itu tidak hilang. Kemunculannya itu loh. Seperti kazurqatil aini, seperti birunya mata itu. Itu kadang-kadang tidak hilang, kadang-kadang tidak hilang. Tapi tetap itu dinamai sifat arid batik namanya. Walakin, akan tetapi, yumkin, bisa apa raf'uhu, hilangnya zurqa itu fil wahmi, ada di dalam bayangan. Tetapi ya ini yang kemudian menjadi satu perbandingannya. Artinya mempertegas bahwa yang namanya sifat arid itu adalah sifat yang tidak melekat selama-lamanya. Sekalipun secara kasat mata kadang-kadang ada, itu tidak hilang. Nah, tidak hilang itu boleh jadi walakin yumkin, mungkin tidak hilangnya itu walakin yumkin, akan tetapi yumkinu, mungkin apa raf'uhu, hilangnya itu ya fil wahmi, hanya di dalam wahm, ada di dalam khayalan saja, bisa dihapus di dalam khayalan, menghayalkan bahwa dulu orang ini yaitu matanya biru, kemudian di dalam khayalannya itu bisa dihilangkan. Jadi kadang-kadang seperti itu, ya, arid itu. Jadi sifat arid itu kadang-kadang tidak hilang keberadaannya, seperti birunya mata, tetapi mungkin akan hilang, bisa dihilangkan di dalam bayangannya. Wa amma kaunul ardi, sementara adapun adanya bumi, ya, itu makhluqatan, sebagai makhluk, sifat. Jadi bumi adalah zat, sifatnya adalah makhluk, diciptakan, itu namanya sifat lazim. Wa kaunul jismi, dan adanya jisim, al-kathifi, yang tebal, dzadillin, yang mempunyai bayangan, ya, mani'in, yang mencegah nurus syamsi, akan cahayanya langit. Fa innahu, maka sesungguhnya kaunul jismil kasib itu mulazimun, masih melekat. La yutasawwaru, yang tidak tergambarkan apa mufaraqatuhu, yaitu keberpisahannya. Bal, tetapi yufhamu, bisa dipahami, yaitu dunahu, pada posisi yang berbeda atau selainnya. Artinya begini, bahwa keberadaan ardi, bumi, dan keberadaan jisim yang sekaligus yang tebal, yang mempunyai cahaya, tapi cahaya dzadilin, yang mempunyai apa namanya, dzadilin, yang mempunyai bayangan kok cahaya.
Bayangan maniin yang mampu memanik menutupi nur syamsi. Ya, fa innahu mulazim, tetap itu namanya sifatnya mulazim. Ya, mulazimnya itu la yutasawwaru, tidak bisa digambarkan keberbisaannya. Wa min mazarati al-awwalid wa min mazaratil awwaliti al-katsirati. Dan termasuk bagian daripada hal-hal yang mendorong al-awwalid, kesalahan-kesalahan, al-katsirati yang banyak. Ada hal-hal yang mendorong kesalahan cara berpikir, ya. Jadi ada beberapa hal dari kesalahan yang banyak terjadi orang di dalam menyimpulkan sebuah pemikiran, yaitu itu iltibasul lazimi. Adapun kesalahan iltibas, terjadi iltibas itu kesemrawutan antara sifat lazim at-tabi'i yang mengikuti bidzati dengan sifat dengan zatnya. Ini terjadi keabsutan, kesalahan. Ya, membangun logika-logika itu kadang-kadang kesalahannya dari sini. Tidak mampunya orang membedakan antara sifat lazim dengan zat. Karena memang saya katakan sejak awal tadi bahwa sifat lazim itu adalah sifat yang selalu menempel dengan zat, sifat yang layu farik, yang tidak pernah lepas dari zat, ya, tidak pernah lepas, dia sangat tergantung kepada zat. Nah, dari sini ini menimbulkan satu kekacauan di dalam menyusun argumentasi berpikir, ya. Jadi terjadi iltibas, yaitu iltibasul lazim, kesemrawutan antara sifat lazim at-tabi'i yang mengikuti bidzati dengan zatnya. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya mustarikani, sama keduanya, fi istihalatil mufaraqati, ya, karena sulitnya keduanya itu ada kesamaan, mustarikan, selalu bersama, ya, itu. Ma innahuma, karena keduanya sifat lazim dan zat itu mustarikani, selalu bersama, fi istihalatil mufaraqati, di dalam, ya, mustahil akan terjadinya apa? Keberpisahan. Jadi selalu bersama, sehingga mustahil akan terjadi mufaraqah atau berpisah antara sifat lazim dengan zat. Nah, dari sini nih yang kemudian orang menyimpulkan bahwa yang namanya sifat lazim itu adalah zat. Kan kacau kalau sudah ini. Wa istiqsa'u dzalika, adapun kajian secara luas dalam hal ini fi hadhil muqaddimati, ada di dalam muqaddimah ini, yaitu di kajian pertama. Yaitu muqaddimah itu yang dimaksudkan bukan muqaddimah yang kita pahami seperti awal pembukaan kitab, bukan, tetapi di dalam masalah ini pemahamnya adalah fi hadil muqaddimati, di dalam progression ini, di dalam membangun premis-premis allati, yang yaitu muqaddimah, ya, adapun muqaddimah itu kal alawati, hanya seperti kajian tambahan, sebagai tambahan lah kajian ilmu muqaddimah. Karena muqaddimah secara ansih ini kajiannya yaitu kajian mantik, kajian ilmu logika ini. Sementara kitab ini membahas tentang usul fiqh. Jadi Imam Ghazali memang sengaja membuka kitab ini dengan kajian yaitu mantiki, tapi beliau tidak kemudian membahas secara kafah, secara menyeluruh atau banyak di dalam kitab ini, enggak. Cuma beliau menukil beberapa beberapa kajian-kajian sebagaimana di dalam kitab aslinya, yaitu di Mihkan Nadur dan Mi'yarul Ilmi, yang menjadi dua karya Imam Ghazali yang ada kaitannya dengan ilmu mantik atau ilmu logika. Jadi ini dinukil dari kitab Mi'yarul Ilmi kalau tidak salah, ya, dalam kitab Mi'yarul Ilmi. Nah, maka itu kalau kita alati yang ya adapun alati yang adapun hadil muqaddimah ya adapun alati,
Itu kalau alawah seperti tambahan saja ala hadal ilmi terhadap kajian ilmu ini. Wairu mungkin waqad istaqsainahu. Jadi tidak mungkin kita akan membahas ini ya secara luas, secara panjang dan mendalam, tidak mungkin di dalam kitab ini. Ini karena sifatnya adalah tambahan doang. Waqad, ya ini betul sudah. Waqad istaqsainahu, sungguh kami telah mendetailkan di dalam kajian ilmu ini fi kitab Mi'yaril Ilmi, ada di dalam kitab Mi'yaril Ilmi. Nah ini penting ya. Jadi sudah kita jelaskan ada zat, ada lazim, ada sifat arid. Insya Allah sudah pahamlah Anda tentang perbedaan antara zat, sifat lazim dan sifat arid. Fa idza fahimta, maka apabila engkau sudah paham al-farqu akan perbedaan baina dzati wal lazimi, antara apa zat dan apa lazim, kalau sudah paham betul jenengan, fala turada, maka tidak perlu dikemukakan bil haddil hakiki, di dalam definisi secara hakiki. Ya, illa dzatiyatu, kecuali yaitu definisi yang bersifat dzati. Jadi kalau sampean sudah paham betul perbedaan antara dzat dan lazim, maka tidak perlu lagi ya fala turadu, maka tidak perlu lagi dikemukakan fil haddil hakiki, tentang definisi sejati. Oh, begini. Faidza fahimta, apabila kamu sudah paham al-farqa, perbedaannya baina dzati, antara zat wal lazim, fala turadu, maka tidak perlu didatangkan ya, fala turadu, maka tidak perlu didatangkan fi haddil hakiki, di dalam definisi hakiki, illa dzatiyah itu kecuali hal-hal yang bersifat dzati. Artinya ketika kita sudah paham perbedaan antara zat dan lazim, maka tidak perlu kita kemukakan di dalam definisi sejati. Artinya definisi sejati itu kalau memang kita mau mendefinisikan sebuah tarif, gitu loh, kita nggak perlu lagi menggunakan definisi-definisi yang lain. Tidak ada definisi yang paling sip, paling enak kecuali definisi yang dzati, yang bersifat dzati saja gitu. Maka kalau memang seperti itu caranya, wayang bagi semestinya anturoda, yaitu dikemukakan apa jami'u dzatiyati, seluruh yaitu zat-zat, hatta yatasawwara, sehingga akan tergambar biar dengan zat di situ kunhu haqiqati syai'i, akan substansi hakikat sesuatu, wa mahiyatuhu, dan maksudnya yaitu substansinya. Jadi nggak perlu lagi kalau kita memang harus kita kemukakan seluruh definisi itu harus dari dzati, maka tidak tergambar di sana itu, sehingga tidak akan tergambar di sana apa itu, yaitu substansi hakikat sesuatu ya, wa mahiyatuhu, dan substansinya. Wa ani, menghendaki aku, bil mahiyati, dengan apa mahiyah, dengan istilah substansi itu, ma sesuatu yasluhu, yang cocok apa mah, atau ma sesuatu yang seluhu, yang cocok apa ayyukola, dikatakan apa ma, bi jawabima, di dalam jawaban daripada pertanyaannya ma huwa. Paham enggak? Begini tak jelaskan ya, bahwa ketika sampean sudah paham perbedaan antara zat dan lazim, maka tidak perlu lagi dikemukakan ya tentang definisi hakiki itu, kecuali yang zat-zat saja. Maka itu
perlu untuk dikemukakan seluruh zat, sehingga tergambar di dalam definisi zat itu adalah substansi hakikat sesuatu. Wa mahiyatuha, dan maksudnya substansi dari segala sesuatunya. Wa ani mengendaki aku, artinya yang saya inginkan dengan bil mahiyati, dengan istilah mahiyah. Mahiyah gitu loh. Yaitu apa? Ma sesuatu ya seluruh yang layak, yang cocok apa yukola dikatakan. Ya. Atau ayukola dikatakan, diucapkan fi jawabima, di dalam jawaban dari pertanyaan mahua. Jadi ketika orang bertanya mahua, itu mahua, kata-kata mahua berarti itu menanyakan substansi gitu. Ya. Fa innal qaila, karena sesungguhnya orang yang berkata mahua, kalau ada orang berkata mahua, apa itu? Apa dia? Itu berarti yatlubu, mencari apa pertanyaan mahua, mempertanyakan hakikat syai'i, akan hakikat sesuatu. Maka itu fala yadkhulu, maka tidak masuk fi jawabihi, di dalam jawabannya mahua illa dzati, kecuali dijawab dengan jawaban dzati. Nanti contoh-contoh itu banyak di bawah itu. Wa dzati, adapun zat itu yang qasimu, dibagi apa zat, ila amin, kepada am, wa yusama, dan dinamakan zat am itu jinsan, jenis. Wa ila khosin, yang kedua zat itu dibagi menjadi khos. Wa yusama, dan dinamakan zat khos itu nau'an, sebagai nau atau jenis. Nau. Ya. Fa in kana, jika ada apa zati zat, al-amu yang umum, la amma, tidak ada yang lebih umum minhu daripada am, sumia, maka dinamakan zatil am itu jinsal ajnasi, jenisnya jenis, jinsul ajnas. Wa ingkana, dan jika ada apa zatil khosu, jika ada apa zatil khosu, zat yang khusus, la akhosso, tidak ada yang lebih khusus minhu daripadanya zatil khos, sumia, maka dinamakan nau'al anwa'i, yaitu nau'ul anwa'. Artinya begini, jadi yang namanya zat itu dibagi dua, zat umum, zat yang bersifat umum itu disebut jenis, sementara zat yang bersifat khusus itu disebut nau'. Jika ada zat umum, la amma, tidak ada yang lebih umum lagi. Jadi zat umum adalah zat yang paling umum dan tidak ada yang lebih umum lagi, maka disebut jinsal ajnas, jenisnya jenis. Sementara jika ada wa ingkana, dan jika ada apa adzatiyul khos, zat yang khusus, artinya la akhosso, tidak ada yang lebih khusus minhu darinya, tidak ada yang lebih khusus lagi, sumia, maka dinamakan zatul khos itu tadi nau'al anwa, sebagai nau'ul anwa. Wawa, adapun istilah di atas itu istilahul mantikina, merupakan istilahnya orang-orang ahli logika. Walinusalihum, maka marilah kita menerima atau berdamailah dengan mereka alaihi, atas istilah ini. Fa innahu, maka sesungguhnya istilah mantek ini istilah yang diungkapkan oleh ahli mantek dengan ada istilah jinsul ajnas, nau'ul anwa ini, ya, fa innahu, maka sesungguhnya istilah itu la dororo, tidaklah berbahaya, tidak merugikan di dalam istilah. Wawa, adapun istilah itu kal mustakmali, seperti digunakan aidon juga fi ulumina, di dalam keilmuan kita. Istilah-istilah itu bisa saja sebagaimana kita mengistilahkan di dalam kajian ilmu-ilmu yang lain kita. Ada istilah apa kalau di kesehatan gitu loh, macam-macam istilah. Ya tidak, ubahnya orang-orang ahli mantek juga punya kebebasan membuat istilah-istilah itu. Wa mithaluhu, dan adapun contohnya,
Ya, anna sesungguhnya kita idza qulna apabila kita katakan al jawharu adapun jauhar. Jauhar itu apa sih? Jauhar itu benda, unsur yang terkecil yang tidak bisa dibagi, itu jauhar. Jauhar itu yungkosimu dibagi ila jismin kepada jauhar jisim dan wa ghairi jismin dan jauhar ghairu jisim. Jisim itu artinya benda yang berbentuk, sesuatu zat, benda atau zat eksistensi yang berbentuk, yang berukuran, itu jisim. Wa ghairi jismin dan ada jauhar yang bukan jisim. Jadi sekali lagi seperti itu. Nah, jauhar itu ada jauhar fardhi, ada jauhar murakkab. Jauhar fardhi itu adalah satu benda. Ya, jauhar itu adalah suatu benda, intisari benda, ya, yang paling terkecil dan tidak dibagi lagi. Itu jauhar fardhi. Sementara jauhar murakkab adalah ketersusunan antara jauhar fardhi dengan jauhar fardhi. Termasuk jisim. Jisim itu adalah kesatuan, kan? Ada bentuknya, ada bendanya, ada ukurannya, ada macam-macamnya, kan? Beraneka ragam di situ. Makanya itu jisim itu istilah lain disebut sebagai jauharul murakkab. Jadi jauharul murakkab itu ya jisim itu, jauhar murakkab. Nah, ini pembahasan tentang jauhar murakkab ini termasuk al jauharu yunqasimu ila jismin, kepada jauhar jisim wa wir jismin dan kepada jauhar ghairu jism. Wal jismu sementara jisim itu yang qasimu dibagi ila amin kepada ila namin kepada apa jisim yang berkembang wa ghairi namin dan tidak berkembang. Wasani sementara ada yang kedua yung qasimu dibagi. Ya, jisim itu ila hayawanin kepada makhluk hidup wa ghairi hayawanin dan yang bukan makhluk hidup. Wal hayawanu adapun makhluk hidup itu yang qasimu dibagi ila akilin kepada yang berakal, wa adapun akil al insanu manusia, wa ghairu akil dan tidak berakal, tentu bisa batu, ya, bisa hewan-hewan yang lain. Mudah-mudahan nanti kita akan ulas kembali tentang bab masalah jauhar. Apa jauhar, apa zat, apa jisim, itu merupakan satu substansi yang juga harus dipahami oleh kita semua. Sampai di sini wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.